Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi di tutorial aplikasi secara daring pendidikan kesetaraan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bagikan kemarin, yaitu tentang pembuatan evaluasi atau soal evaluasi untuk penilaian akhir modul bagi siswa. Di sini yang sudah melihat tutorial saya yang pertama akan paham. Di sebelah sini saya sudah masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 karena kemarin saya juga pakai mata pelajaran ini. Jadi saya akan langsung lanjut ke modulnya. Saya klik modul, kemudian saya masuk ke penilaian. Nah, kemarin di sini saya sudah buat 1 sampai 3 dengan cara tambah penilaian itu dengan cara yang metodenya langsung menulis ya. Kali ini saya akan menggunakan metode import soal. Baik, saya mulai dari awal, tambah penilaian. Kemudian ini adalah penilaian untuk modul 1. Jadi saya tuliskan di sini penilaian untuk modul 1 seperti ini. Kemudian durasi adalah lamanya waktu seperti yang kemarin. Jadi lamanya waktu untuk bagi siswa untuk mengerjakan untuk mengerjakan soal. Bentuknya adalah ujian, karena ini adalah ujian, dan waktunya ini saya akan pilih misalkan tanggal 21 September dan selesainya juga tanggal 21 September. Kemudian petunjuk pengerjaannya adalah pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Oke, baik, saya lanjutkan, kemudian klik simpan. Sukses. Nah, di sini ada menu aksi ya. Jadi ada durasi, penilaian modul 1, terbitkan, ada soal dan lain sebagainya. Ini nanti aja. Kita ada di sini dulu. Kalau kemarin saya menggunakan tambah soal dengan cara manual seperti ini. Tapi kalau sekarang saya tidak menggunakan ini, tapi saya akan menggunakan metode namanya import soal. Jadi untuk bisa mengimport soal di dalam aplikasi secara daring, ini saya harus menggunakan format Excel. Jadi format Excel. Cuman kekurangan dari format Excel ini adalah apabila jika kita ingin memasukkan gambar kepada misalkan sebuah soal itu ada gambarnya, kita tidak bisa menggunakan import soal. Jadi metode yang kita gunakan harus pakai metode manual, yaitu tambah soal, seperti yang sudah pernah hampir sama caranya dengan penggunaan Google Form ya, hampir sama. Tapi kalau hanya tulisan saja, kita bisa menggunakan import soal dalam bentuk Excel. Baik, contohnya seperti ini. Sebelum saya membuat soalnya, saya harus mendownload template-nya dulu. Download template-nya di sini. Klik di sini. Kemudian save file. Oke, saya silang di sini. Hasilnya kita lihat di sini. Open. Nah. Oke, ini masuk ke Excel. Nah, seperti ini. Kemudian jika ada tanda seperti ini, enable editing, klik aja supaya bisa diedit. Oke, baik, sudah. Nah, jadi di sini kita tidak bisa meletakkan gambar ya, karena gambar di sini harus kita letakkan secara manual. Untuk mungkin bisa, tapi saya belum mengetahuinya. Jadi kalaupun nanti ada informasi terbaru, pasti akan saya sampaikan lagi. Jadi saya buka secara daring. Kemudian saya akan melanjutkan menggunakan e-modul untuk paket C bahasa Indonesia di sini. Saya klik unduh. Oh maaf, sudah ada ternyata di sini. Oke, saya silang aja, unduh ya. Jadi saya gunakan soal yang ini, uji kompetensi, seperti yang kemarin sama saja. Jadi saya akan memasukkan
saya akan memasukkan soal ini ke dalam Excel ya. Ini misalkan seperti ini, struktur teks laporan hasil observasi. Saya copy, kemudian saya buka Excel, saya taruh di sini, paste. Oke, tidak apa-apa, walaupun tembus seperti ini nggak masalah. Yang penting kelihatan. Opsi benar itu selalu ada di jawaban pertama. Hampir sama dengan metode manual. Jadi ini saya hapus saja dulu. Jadi harus diingat-ingat bahwa opsi benar itu ada di jawaban satu. Jika tampil seperti ini, nggak usah bingung, karena yang tulisan yang tepat ini itu tidak ada di kolom tidak ada di kolom C1 ya, tidak ada di sini, tapi ada di kolom ini. Ini emang tembus gitu aja, nggak masalah. Memang kalau di Excel agak numpuk-numpuk begitu. Jadi saya klik jawabannya. Jawaban benar itu kalau lihat kuncinya di sini adalah kunci kompetensi C ya, CBC. Jadi jawaban benarnya ada di C. Saya klik di sini. Ctrl C, kemudian Excel. Saya klik di sini, Ctrl V. Baik. Kemudian selanjutnya baru saya akan pilih acak di sini. Tekan ini. Ya. Ctrl C. Butuh kesabaran ya. Maaf. Ini tadi. Oke. Ctrl V. Kemudian lanjut lagi. Di sini judul. Ctrl C, kemudian Ctrl V, sudah. Tab lagi, masuk ke sini dan orientasi terakhir. Ctrl C. Nah, ini jikalau memang tidak ada jawaban 5, tidak ada kolom kelima atau pilihan kelima, tinggal dihapus saja. Klik kanan, delete. Nah, seperti ini ya, nggak masalah ya, ini tinggal dilebarkan begini aja. Udah bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah teks, disebut juga. Oke, Ctrl C, Ctrl V, kemudian jawaban benarnya ada di huruf B. Jadi ada di huruf B. Ini. Oke. Oke, baik, lanjut. Kemudian seperti ini. Ini jawaban benarnya ada di huruf C. Nomor 3. Kesimpulan.
Oke, udah sampai di sini. Kalau sudah, tinggal di file, kemudian save as, lalu taruh di mana yang mau diinginkan. Jadi misalkan di sini saya tuliskan di sini soal bahasa Indonesia. Oke, saya save, kemudian saya close. Kalau sudah, buka secara daring, lalu import soal, close, kemudian klik yang tadi. Kalau sudah ada tulisan seperti ini berarti masuk, tinggal diklik simpan. Sukses. Nah, sudah seperti ini. Jadi semua jawaban ada di bagian atas. Nah, sedangkan ini tadi ada salah satu jenis soal yang ada gambarnya. Jadi untuk di aplikasi secara daring kemungkinan bisa, tapi dengan menggunakan cara manual. Nah, untuk itu sebentar lagi akan saya lanjutkan. Untuk sementara sampai di sini dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.